Oke, Silakan. cek cek suara. Bagus. Boleh guys. Oke, oke. Terima kasih Coach Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Oke, guys, adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen dan para PIC yang sore hari ini hadir, yang bisa aja kerjasamanya boleh dong di on kan kameranya ya, karena sore hari ini spesial banget. Kita akan langsung uh, mendengarkan ya sebuah informasi yang sangat up to date ya, yang lagi booming saat ini, lagi dibicarakan hampir di seluruh kampus di Indonesia Antero ya. ya. Antero. Oke guys ya. Sebelumnya selamat datang, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, buat adik-adik mahasiswa, buat rekan-rekan dosen yang hadir sore hari ini juga, dan juga buat para PIC yang sore hari ini juga mengundang dan ikut hadir ya. Seperti biasa, setiap jam 4 sore waktu Indonesia Barat, jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur, diadakan presentasi seleksi magang ya. Kita akan memaparkan sebuah isu yang sangat luar biasa, dan kabar baiknya ya akan disampaikan oleh seorang rekan saya yang memang beliau udah lebih dari puluhan tahun ya berkecimpung di dunia industri ini, industri marketing khususnya ya. Dan saya lihat beliau di akhir-akhir beberapa bulan terakhir sibuk diundang hampir menjadi seorang pembicara di seluruh kampus di Indonesia ya, mengisi kuliah umum dan sebagainya, bertemu dengan para rektor ya, dekan, pembantu rektor dan sebagainya, dan juga organisasi-organisasi mahasiswa banyak yang melobi beliau untuk menerima informasi yang saat ini memang lagi dipubliskan ya. Dan luar biasa sore hari ini kita semua adik-adik mahasiswa khususnya rekan-rekan dosen yang sore hari ini hadir, kita bisa langsung ya mendengarkan informasi ini. Oke, tanpa berlama-lama ya, please welcome ya Coach Anjas. Silakan Coach. Iya, baik. Terima kasih Coach Rizwan di Jakarta. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dilan dan Milenia di seluruh antero dimanapun kamu berada? Oke, baik teman-teman sekalian ya. Sebelumnya terima kasih buat Coach Rizwan ya, dan seluruh teman-teman para PIC ya, dan seluruh rekan-rekan dosen ya dari kampus mana saja. Saya lihat juga banyak mahasiswa dan mahasiswi ya, calon-calon pemimpin masa depan yang gemilang insya Allah ya. Dan sudah hadir juga ya rekan-rekan kita dari Akademi Inspirasi Goes to Campus. Oke. Hari ini, sore ini bahagia banget ya bisa berhadapan dengan calon-calon pemimpin masa depan ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat rekan-rekan dosen ya yang sudah hadir pada hari ini, pada sore hari ini ya. Dan insya Allah pemaparan ini akan saya sampaikan secara singkat, cepat, padat, dan terpercaya. Bukan main ya. Oke ya, suara saya clear ya, Coach? Clear banget. Ya, clear banget ya. Oke, sebentar. Iya, ini udah terlihat belum ya? Posisinya udah oke? Oke. Oke ya. Good. Oke, kita mulai. Dan buat adik-adik mahasiswa sekalian ya, buat teman-teman dan rekan-rekan para dosen ya, jika dalam pemaparan materi nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kotak di kolom chat ya. Nanti di akhir sesi kita akan jawab ya, mudah-mudahan sempat waktunya ya. Dan ini begitu singkat sehingga memerlukan atensi Anda yang cukup fokus lah ya. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, silahkan dicatat jika ini memang mungkin dirasa penting ya. Yang jelas insya Allah yang kita sampaikan sampai di akhir nanti ini semua adalah kabar baik ya, kabar terbarukan
dan kita secara khusus ya pada hari ini sore ini berbicara di era digital ya. Apa sih orientasi kerja di era digital? Ya, sebelum kita jauh ke sana ya, saya ingin tanya dulu nih buat adik-adik mahasiswa ya. Sudah siap belum nih? Coba dong ketik di kolom chat. Siap gitu ya. Oke, ya, siap. Ya. Siap. Oh, jangan ke ini di rumah saja. Ya, siap. Oke. Oke, ada 28.000 yang bilang siap. Mau tidak mau maka suka tidak suka harus segera kita lanjutkan. Oke. Baik, ya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian dan rekan-rekan dosen, ya, saya Anjas dari Akademi Inspirasi mewakili orang-orang yang telah mengundang ya adik-adik sekalian pada hari ini, dan selain saya di Akademi Inspirasi juga hadir rekan-rekan dari Akademi Inspirasi ya, para coach ya, para mentor ya. Ada Coach Ariswan tadi sebagai moderator dan ada Coach Idam Khalid ya, ada Coach Rudi, ada Coach Galuh ya. Ya, dan ada Coach Andi Mahmud, ada Coach Ahmad Kaspul, ada Coach Mira ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Baik, sebelum kita bicara lebih panjang ya tentang orientasi kerja di era digital ya, sebaiknya kita tahu dulu tentang data ini ya. Tahukah Anda gitu ya. Adik-adik sekalian, bahwa berapa besar sih peluang kerja kita setelah kita lulus dari perguruan tinggi ya? Ya, kita tahu bahwa kalau di kampus ya, ada teman-teman di kampus itu biasanya kalau aktif di organisasi ya, kemudian temennya banyak atau mungkin punya predikat yang bagus di sana, maka harapannya adalah begitu lulus akan siap nih langsung terserap di lapangan pekerjaan ya. Itu gaya dulu begitu ya. Sampai kadang-kadang kalau wisuda tuh udah selamatan aja di rumah ya gitu ya. Nah, tapi data ini perlu diketahui karena ini juga terkait tentang bagaimana peluang kerja kita setelah kita lulus ya. Jadi ternyata ya lulusan mahasiswa yang sarjana saja setiap tahun itu lebih kurang sekitar 250.000. Namun ketersediaan lapangan pekerjaan itu ya hanya 180.000. Maka kalau di head to head kan angka ini, maka berapa sih peluang kerjanya ya? Masih sekitar 70% ya. Artinya berarti kalau ada 5 yang lulus ya, ada 3 nih peluangnya yang bisa benar-benar kerja ya. Namun ya jika dikumulasikan dalam 10 tahun ya, karena tadi sebagian yang tidak terserap tadi itu diakumulasikan selama 10 tahun ya, maka ketemulah angkanya 938.660 sekian ya. Jadi segitu yang lulus tuh, banyak juga ya. Ini belum termasuk yang diploma, belum termasuk yang pelajar SMK ya, dan ini juga belum termasuk lulusan-lulusan yang lain ya, yang jelas sudah di tingkat atas ya. Nah, kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan juga masih tetap sama, tidak ada yang berubah ya, masih 180.000. Maka jika demikian ya, peluang kerjanya ini semakin berkurang ya, itu 19% ya. Dan ini berdasarkan data dari Kemdiknas dan Kemnaker tahun 2020 ya. Kalau kita lihat di sini berarti bukan peluang kerjanya nih sekarang yang lebih gede. Akhirnya jika kita menghitung angka ini, maka berapa peluang nganggurnya ya? Berapa peluang tidak terserapnya adalah 81% ya. Tolong dicatat nih ya. Bukan menjadi satu kekhawatiran, tapi ini bakal jadi masalah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman sekalian ya, kenapa sih peluang kerja ini ya, atau kenapa sih peluang kerja ini kok semakin kecil ya? Secara khusus tuh yang berbau dan berhubungan tentang di manajemen ya, yang ada manajemennya dan area organisasinya ya. Kenapa begitu ya? Nah, jauh sebelum hadirnya kekacauan itu ya, seorang peneliti pemerhati itu membuat sebuah disebut dengan hukum Martek Law ya, bahwa
Penyebabnya itu adalah karena teknologi itu berubah terlalu cepat gitu ya, secara eksponensial. Anda bisa lihat grafik yang menukik naik itu ya, itu laju banget. Sementara di organisasi ya atau di manajemen yang kami sebutkan tadi itu bergerak secara lambat ya, masih agak sulit beradaptasinya. Sehingga kesenjangan inilah yang disebut sebagai digital disruption. Maksudnya adalah terjadi patahan ini ya. Jadi organisasi ini yang sebetulnya baru mulai beradaptasi, belum mampu mengikuti ya, mau bicara optimal pun masih jauh ya. Nah, jadi agak slow gitu ya. Ya, jadi bilang orang tuh, aduh zaman sekarang udah online begini masih begini. Nah, ya gitu-gitulah ya. Dan itu pun terjadi ternyata di organisasi ya. Nah, sehingga ya pandemic disruption inilah gongnya sebetulnya. Disinilah gongnya. Kenapa? Karena percepatan proses adaptasi digital atau transformasi digital ini menjadi sebuah gong yang akhirnya isu ini akan semakin ramai. Bisa silakan ketik saja di Google ya. Ketik saja pandemic, maka semua angka-angka itu akan keluar ya. Sehingga lahirlah angka ini dari yang tadi masalahnya itu pengurangan pekerja itu ada 20 sampai dengan 60%. Kenapa kok bisa? Iya, orang pekerjaannya udah nggak ada lagi gitu ya. Sudah tidak ada lagi gitu. Ya, kenapa? Nanti saya jelasin di akhir. Kemudian tidak siapnya infrastruktur perusahaan terhadap transformasi digital ya. Jadi infrastruktur perusahaan ini udah nggak mampu ya. Oke. Nah, berdasarkan datanya coba lihat ya, suara.com ya menyuarakan gitu. Pada 6 Oktober yang lalu, pemerintah mencatat ada 15 juta pengangguran selama 2 tahun pandemi COVID. Kita sudah mau mengarah ke tahun ketiga ya. Ya, adik-adik sekalian bisa perhatikan baik-baik ya, sedikit cari lihat peluang-peluang seperti itu, maka ini bisa menandakan bahwa kita perlu aware nih ya. Nah, ini 15 juta ini adalah pengangguran yang selama 2 tahun pandemi. Belum ditambah yang sebelumnya dan belum ditambah lagi yang tadi ya, yang tidak terserap begitu. Artinya berarti persaingan sudah semakin ketat. Permasalahannya adalah ini akan menjadi sebuah persaingan atau titik-titik ya. Oke. Nah, apa sih penyebabnya tadi? Ya, penyebabnya tadi kenapa tidak bisa terserap juga dengan baik ya, tidak terserap ya, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ini nih, gara-gara pandemi ternyata juga nih ya, diperkirakan 30 juta UMKM bangkrut. Tuh, data dari Kadin per Juli 2020 dan ini ya, ini adalah setengahnya dari UMKM. Karena diperkirakan ada sekitar 64 juta UMKM ya. Waduh, ini horor banget ya. Horor ya? Horor apa bukan nih? Horor apa error? Nah, dua-duanya lah kalau begitu. Oke, next. Nah, sehingga digital transformation ini adalah sebuah tantangan ya. Jadi tadi itu apakah ini sebuah masalah atau sebuah tantangan? Tergantung nih ya. Maka kalau kita sebut ini adalah sebuah tantangan perubahan. Apa saja sih yang harus berubah begitu ya? Jadi terkait tadi masalah kehilangan dan peluang tersebut, itu apa saja yang harus berubah? Dan ini akan menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, bagi adik-adik mahasiswa. Oke. Tantangan transformasi digital itu terjadi juga pada yang namanya persepsi, sudut pandang di dunia bisnis ya. Ada nih yang namanya kalau dulu tuh namanya masih general atau istilahnya tuh inside out ya. Kita punya produk, kemudian bagaimana cara memasarkannya ya, dipaksa tuh ya, karena dulu itu media untuk beriklan tuh sangat masih terbatas sekali ya, televisi aja mungkin hanya 1 atau 2 stasiun begitu ya, 2 stasiun televisi, kemudian ada koran, radio dan sebagainya, sehingga apa, sangat mungkin sekali, jadi tinggal diulang-ulang aja ya. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Wah, jadul banget tuh. Sampai ingat kan? Kenapa? Diulang-ulang. Kenapa? Karena stasiunnya sedikit. Jadi bisa nih. Bisa sedikit di-effort, bisa sedikit dipaksakan supaya produknya bisa laku. Tapi di era yang sekarang, media iklan tuh udah jutaan. Ya, bahkan ada di sekalian ya, coba lihat. Anda buka FB, ada iklannya. Anda scroll apapun, Anda lagi buka website, cari apa, iklannya ada di kanan, di atas, di bawah, bahkan ada yang nyepam tuh ya, iklannya sampai ke spam. Maka kita bilang bahwa untuk menarik atensi itu sudah sangat tidak seperti dulu lagi ya, karena
mungkin tidak berulang-ulang. Bahkan kalaupun dia berulang-ulang itu sangat cepat sekali. Dan ini bisa diartikan bahwa ini sudah menjadi kepada spesifik market, ya. Nah, ini rujukannya ada di bukunya This is Marketing, Seth Godin, ya. Nah, bedanya di mana nih? Ya, kalau dulu inside out, sekarang itu outside in. Maksudnya gimana sih? Kok keluar masuk? Enggak gitu, Gini maksudnya. Kalau dulu kita punya produk, kita bawa keluar, kita paksakan dengan beberapa macam strategi. Kalau yang sekarang, lihat yang di luar lagi rame apa, Anda cari produknya. Nah, itu singkatnya. Ya, sampai sini paham? Kalau paham kasih reaction. Tuh, jempol saja. Boleh ya. Oke, next. Nah, apalagi tantangan ya? Tantangan perubahannya tuh di mana lagi? Tentang pola kerja ya. Ini di dunia kerja. Ya, kalau dulu nih saya rasakannya, saya dibayar dulu setiap bulan itu berdasarkan berapa jam saya masuk kerja dan saya dibayar per jam. Satu hari itu rata-rata regulernya 7 sampai 8 jam saya dibayar. Ya, jadi saya kerja kagak kerja, yang penting saya hadir, saya sudah dibayar. Ya, kadang-kadang sudah sampai di lapangan ya, masih nunggu induction dan sebagainya, ya baru kita kerja, itu sudah jalan tuh. Jadi kalau dulu tuh cuman kerja. Nah, kalau sekarang Anda nggak mesti harus hadir, bahkan bisa kerja di rumah, dari rumah. Maka kalau dulu itu yang penting hadir, Anda dibayar. Kalau sekarang tidak. Targetnya selesai, Anda mau ada dimanapun, it's okay. Ya. Nah, ini sudah memang polanya di zaman sekarang ya. Oke. Nah, lalu bagaimana tantangan pada pilihan posisi kerja? Karena posisi menentukan prestasi ya. Posisi menentukan prestasi. Nah, ada dua nih. Yang pertama di manajemen SOP eksekutor ya. Itu maksudnya yang seperti apa ya? Kalau dulu nih pekerjaan-pekerjaan seperti kayak jaga parkir, jaga tiket parkir dan sebagainya, itu sekarang sudah mulai tergantikan. Benar ya? Anda sudah mulai sering mendapati ya tidak ada orang yang menjaga ketika ada kendaraan mau masuk, begitu udah tergantikan ya. Nah, satu contoh adalah Anda bisa lihat ada berita menyampaikan bahwa transformasi digital ya, ada perusahaan bank atau ada bank akan tutup 90% kantor cabang di tahun ini ya. Dan kemudian juga saya baru membaca berita dari OJK ya, ternyata ada 2.500 cabang. Wow, ini parah banget ini. Kenapa bisa demikian? Karena yang tadi yang harusnya contoh ya seperti seorang teller ya, sekarang Anda sudah nggak mesti harus ke bank, nggak mesti harus ngantri ya, bisa dilakukan oleh satu mesin, bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang sudah tanpa manusia ya. Nah, lalu apa sih gitu ya? Jadi kalau di manajemen itu kita ini adalah seorang yang mengeksekusi begitu. Di pekerjaan saya dulu itu manajer saya yang memberikan perintah, bagaimana pola kerjanya ya, kemudian apa SOP-nya yang harus dilakukan, kita tinggal pelaksana saja begitu. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini sudah banyak tergantikan. Digantikan oleh apa? Oleh robot atau yang biasa kita sebut saat ini adalah artificial intelligence ya. Nah, ada sisi yang lain nih, posisi yang lain di apa? Sebagai seorang CEO atau berada di leadership. Nah, ini bedanya nih. Kenapa? Karena dia yang buat SOP-nya. Singkat cerita begitu. Jadi dia yang bikin. Nah, sehingga apa? Posisi inilah sangat memungkinkan ini tidak tergantikan. Pemilik ide, bagaimana cara strateginya dan sebagainya ya. Dia tinggal mendelegasikan saja ya, kemudian dia akan membuat SOP-nya. Jadi SOP maker ya. Jadi kalau dipilih nih, Anda mau pilih yang mana nih? Peluangnya itu yang mana yang lebih besar? Anda bisa lihat bahwa berada di CEO lah atau sebagai seorang leadership lah ya. Ini peluangnya yang tidak bisa tergantikan ya. Jadi jangan heran nih, kalau misalkan mungkin adik-adik sekalian hari ini sedang mengambil jurusan apa, lalu begitu keluar peluang itu tidak ada lagi, maka bersiaplah ya. Karena kenapa? Mungkin bisa saja ya. Dan ini digital cepat sekali ya perubahannya. Setiap hari luar biasa, ada software baru, ada aplikasi baru. Pokoknya luar biasa deh perubahannya ya. Ngalah-ngalahin cepatnya kita bangun tidur daripada digital itu ya, lebih cepat dia. Oke. Next. Nah, bagaimana menjawab tantangan transformasi digital? Gimana caranya? Ya, caranya gimana? Ya mengenal lebih jauh di dunia marketing, ya. Terus gimana sih? Everything is marketing, teman-teman sekalian. Ya, 80% tentang leadership, 10%-nya itu teknik, 10%-nya itu jualan. Ya, ini menurut Philip Kotler. Ya, kalau ada di Indonesia sudah akrab banget ya. Sama ini bahasanya itu mirip dengan si Herman Kertajaya ya.
Dan semua yang berkenaan dengan pelayanan adalah marketing, itu kata Seth Godin. Ya, jadi marketing ini nggak sesempit yang kita pikirkan. Ya, jadi marketing ini bukan hanya tentang jualan atau hanya beriklan saja, tapi marketing ini adalah tentang keresahan, menemukan masalah, akhirnya jadi sebuah ide bisnis, dan itu kepedulian. Ya, jadi karena kepedulian, ya. Di mana contohnya nanti saya akan ceritakan setelah ini, solusi terbaik ya, create solution atau pelayanan, kemudian membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang ya. Jadi itulah sebetulnya isi daripada marketing. 80% diantaranya adalah tentang leadership. Berarti cerita tentang mental, keberanian, mindset dan sebagainya ya. Jadi teknik itu hanya 10% ya. Jualan itu bagian dari marketing, bukan marketing is jualan ya. Oke, sampai sini oke ya. Oke. Nah, lalu kalau kita mau lihat bagaimana di marketing apa yang terkini ya, maka rujukannya adalah kita bicara tentang startup gitu. Dalam hal ini ada satu startup yang sekarang sudah mengarah kepada bukan lagi unicorn ya, mungkin sudah mau ke dekakon kali ya. Nah, di Makarim itu setiap hari bekerja menggunakan ojek, kemudian disitulah terbangun ya awalnya karena dia punya keresahan. Jadi mengamati bahwa sebagian besar waktu tukang ojek itu dihabiskan untuk menunggu datangnya penumpang ke pangkalan. Rata-rata 14 jam sehari. Ya. Jadi bukannya menjemput penumpang, padahal mereka mungkin saja bisa memperoleh pemasukan lebih banyak jika menjemput banyak penumpang. Ya karena tidak ada yang menghubungkan tadi. Fenomena itulah yang akhirnya membuat Nadiem Makarim memunculkan ide cerdas ya. Cashplank berupa peluang untuk menghubungkan penumpang dengan para tukang ojek. Nah ini, jadi berangkat dari situ tuh, oke? Nah akhirnya di dunia startup itu, ya di dunia startup itu banyak sekali sekarang peluang-peluang profesi ya yang perlu adik-adik sekalian ketahui. Ya sekali lagi, Anda harus catat dan aware tentang ini. Ya jangan sampai apa yang sudah kita habiskan, investasikan waktu kita untuk belajar saat ini, ya. Jangan, mudah-mudahan tetap berfaedah dan bermanfaat nantinya ya. Ini beberapa orientasi kerja di dunia startup, yaitu memahami marketing ya atau namanya marketing associate. Ya seperti mungkin flyer atau teaser yang sudah Anda terima dikirimkan oleh orang yang peduli dengan Anda. Kemudian penulisan kreatif atau content writer ini udah biasa nih ya. Nah, interdivision communication, bekerja cepat ya. Bekerja cepat bukan bekerja cepat bukan cepat kerja ya gitu. SOP maker atau funneling, kemudian data analis, CEO, project manager, CTO, CEO, CMO dan lain-lain dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah Anda membutuhkan ini? Sangat dibutuhkan. Ya, kalau Anda ingin siap dengan tantangan dan perubahan itu, maka minimal Anda tahu tentang hal ini. Anda tahu tentang hal ini. Lalu pertanyaannya adalah belajarnya di mana? Kan begitu. Itu kan ada sekalian, di mana belajarnya? Tenang, tahan ya. Oke. Nah, Startup Lite ya, belajar startup dengan yang berisikan 80% praktek. 80% praktek ya. Dan waktunya itu belajarnya Anda sangat singkat sekali karena kenapa? Ya, karena di sini nggak muluk-muluk banget. Saya tahu kita sudah dihujani dengan berbagai macam teori dan hanya sekedar knowledge atau pengetahuan saja. Ya, kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya ini pasti tentunya yang ada di sekalian butuhkan. Ya. Kemudian berapa biayanya? Ya, ini semurah pulsa bulanan kamu. Wah, aduh ini nggak sebanding banget ya. Kalau kata Coach Rizwan ini fasilitasnya bintang 5 ya, harganya kaki 5. Oke. Nah, ada di sekalian ya. Apa yang membuat Startup Lite ini begitu kuat ya, dan kami para mentor ini begitu yakin ya, sehingga kita memperkenalkan ini sebagai biang dan solusi buat adik-adik sekalian ya tentang keresahan yang tadi ya, tantangan perubahan itu. Kenapa? Karena 80% isi daripada program ini adalah praktek. So jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena kenapa? Anda bukan di sini cuma belajar non faedah ya. Tadi karena Anda akan melakukan praktek itu. Oke. Next, jadi program workshop Startup Lite dari Akademi Inspirasi ini adalah pengenalan tentang profesi kerja dan peluang bisnis di perusahaan startup. Start and up. Oke. Nah, metodenya gimana ya? Kita punya Zoom workshop dengan metode LTA ya. Jadi learn through experience. Jadi bukan hanya mengenal tapi langsung mempraktekkan. Apa yang dipraktekin? Istilah-istilah yang ada di dalam startup.
Apa dia? Ideasi, menemukan ide, ya, kemudian konsep, dibuat menjadi sebuah hipotesa, lalu dipresentasikan, divalidasi, funnel, KPI, iterasi, dan lain-lain. Ya, cuman satu yang kagak nih, ya. Tapi kita non coding. Kenapa? Ya coding itu nanti bisa kerjasama tuh. Banyak ya programmer-programmer di luar, dan itu cukup panjang proses itu. Maka kenapa ini singkat banget? Jadi kita langsung kepada intinya. Karena kenapa? Anda tahu waktu marak-maraknya startup ya 98% startup itu tutup dan bangkrut di tahun kedua. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah sebetulnya masalah di marketing. Ya, dia bagus, bermanfaat, ya, cocok buat orang dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, ya, sulit dimarketingkan gitu ya. Jadi nggak ada caranya kali ya. Oke. Dan bagaimana sih program ini? Program ini dijalankan dengan 8 kali pertemuan ya, dan setiap pertemuan itu maksimum hanya 2 jam, berisikan materi, praktek, dan nilai. Anda bisa lihat di week 1 ada ideasi dan konsep ya. Jadi di sana itu bagaimana Anda menemukan idenya, kemudian ada hipotesanya, tapi jangan khawatir supaya nggak kelamaan dan kepanjangan karena kita cuma 8 kali dan 8 week ya. Pertemuan kita ya cuma 8 kali selama 8 week itu, maka ada sudah kita siapin template-nya ya, ada di sekalian tinggal pakai, tinggal gasken saja ya, tinggal gasken. Oke. Kemudian week 2 itu ada validasi ya, jadi ada influencer game gitu, kemudian ada founder team ya, viral engine traffic, kemudian Anda bisa lihat ini ya, karena kita 80% praktek, maka Anda bisa lihat di week ke-6 ini baru kita pemaparan tentang mindset startup. Oke, ternyata startup itu ada mindsetnya loh ya. Jadi mindset, strategi, algoritma, habit. Kemudian di learning proses, nah ini Anda bisa lihat. Belajarnya itu malah justru baru di week 7. Wah ini keren banget nih. Jadi adik-adik sekalian ya, teman-teman sekalian, para dosen, dan siapapun yang tertarik dengan yang namanya tantangan, ini bisa mengambil peluang ini. Karena kenapa? Memang program ini sengaja kita buat secara khusus ya. Secara khusus, oke? Dan yang terpenting ini apa? Ada mentoringnya. Jadi bukan cuma dikasih knowledge doang, tapi di mentoring, dan setiap grup itu kita di grup WhatsApp itu nanti ada 2 mentor yang berisikan hanya 50 peserta rata-rata ya. Jadi nanti akan dibagi di sana. Anda akan berkenalan dengan banyak mahasiswa dari berbagai macam daerah atau dari kampus atau perguruan tinggi. Jadi apa sih tugasnya mentoring ini? Memastikan materi benar-benar bisa dipahami, lalu dapat dipraktekkan, ya, dikerjakan, dan nilai bisa dicapai. Nih, ya, nilainya bisa dicapai. Karena tadi berdasarkan ini materi, praktek, nilai, itu isinya bootcamp kita, ya. Dan tentunya pasti dituntut dari mana nih? Bukan hanya dari pihak startup-nya dong yang menyiapkan penyajiannya hebat, mentoringnya itu apa namanya kuat begitu, tapi juga diperlukan keseriusan. Ya karena kenapa? Keberhasilan itu, kesuksesan itu sebetulnya posisinya ada di tengah nih, ketika si A dan si B ini bertemu. Dalam hal ini artinya Anda serius, startup memang sudah dasarnya serius, kemudian dipertemukan, maka akan bisa tercapai tujuan yang sama. Jadi kita ketemu di tengah. Oke, next. Ya, nah apa sih ya, adik-adik sekalian, apa sih hasil akhir daripada program ini? Coach Anjas, saya mau ikut. Terus gue dapat apa? Benefitnya apa nih? Yang pertama sekali ya, ini pasti Anda butuhkan ini, ya, Anda butuhkan ya. Yang pertama adalah sertifikat. Oke, yang kedua apa nih? Portofolio. Anda bayangin, di mana sih ada orang kuliah udah dapat pengalaman kerja? Wah, nggak ada, ya. Adanya di mana? Ya di sini, Startup Light ini, Akademi Inspirasi ini, ya. Nah, yang kemudian apalagi yang penting sekali, yang terpenting sekali adalah Anda punya kesempatan untuk magang, ya. Kesempatan untuk magang, kemudian ada potensi bisnis share-nya. Nah, ini menarik ini, apalagi buat para dosen ini ya. Jadi mengajarkan tadi itu sudah benar-benar ada prakteknya ya, praktek lapangannya ada. Kemudian yang terpenting adalah network di sini juga ya. Network ini apa ya? Anda bayangin Anda bisa terhubung, terkoneksi dengan teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, seangkatan Anda ya, itu dari berbagai macam pulau dan provinsi atau perguruan tinggi ya. Jadi tujuan daripada program ini dilakukan tadi itu, inilah sebetulnya benefitnya. Artinya ini benar-benar akan mempersiapkan adik-adik sekalian itu menghadapi tantangan yang di perubahan itu. Artinya kalau Anda sudah memiliki dari kesemua ini, apakah akan siap? Oh, siap banget. Anda mau keluar lanjut di luar juga boleh. Di sini pun Anda punya peluang yang sama. Anda punya peluang yang sama, ya. Jadi nggak kalah menarik dari tempat yang lain, bahkan lebih asik lagi ya, karena Anda tinggal melanjutkan saja dan Anda sudah punya tim, ada networknya di sini. Oke,
Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Dan tentunya hasil ini berdasarkan keterlibatan ya, sekali lagi karena serius dan harus terlibat ya, tentunya yang memang menyukai tantangan dan keterlibatan dan prestasi. Nah, itu otomatis ya. Karena sekarang di luar itu, Anda contoh saja di Google ya. Di Google tuh kalau orang sekarang mau ngelamar di Google, anggap saja dia buka ini ya, mungkin dia mencari apa begitu ya, dia buka peluangnya, kemudian orang melamar itu nggak ditanya lagi kamu lulusan apa, dari mana, tidak. Kamu bisa apa? Skillmu apa? Begitu. Ya. Oke, next. Bisa di screenshot dulu nih. Ini menarik ya, ini menarik banget. Karena ini yang tidak pernah ada di tempat lain. Kalaupun ada dijual secara parsial, Anda akan dikasih secara parsial satu-satu tuh. Ya kalau ini sekaligus. Bahkan bicara tentang yang jauh lebih jauh lagi ya, di sini sudah disiapin. Ya, apa dia? Masa depan Anda. Di sini sudah ada. Kenapa? Karena gini, orang cerdas, orang pintar itu belum tentu mudah diajak kerjasama. Dan itu belum tentu memiliki peluang di luar sana. Tapi kalau Anda punya koneksi yang baik, Anda punya koneksi yang bagus, ya, Anda pandai membangun network itu, maka niscaya, ya, ibarat begini nih kata orang tua dulu, kalau kamu banyak teman, banyak saudara, kamu nggak akan mati kelaparan. Ibarat begitu dulu ya. Kalau ini bukan harus mati ya, dan tidak akan kelaparan, ya. Tapi setidaknya kamu tidak akan, peluangnya kecil sekali kalau kamu tidak akan dapat objekan begitu, ya. Oke, next. Nah, kemudian pertanyaannya, oke, saya udah tertarik, tapi ini untuk siapa? Maaf, tidak untuk semua orang program ini. Karena program ini memang kita rancang secara khusus ya, secara khusus adik-adik sekalian. Ya, jadi hadirnya Akademi Inspirasi ini dengan Star Uplight ini, program ini memang dirancang secara khusus untuk siapa nih? Satu ya. Ya, tinggal Anda bilang yes nih kalau ini semua bait-bait ini adalah bagian dari Anda ya. Anda katakan nanti ketik di kolom chat ya. Yes gitu ya. Karena Anda patut berbangga nih. Kenapa? Karena ya, dibuat secara khusus spesial ya. Belum, ntar dulu ya. Oke, yang pertama apa nih? Yang semester akhir ya, atau dia di 7+. Siapa? Untuk siapa lagi ini ya? Mungkin yang udah fresh graduate ya, orang yang udah lulus kemudian sekarang cuman mabar doang tuh ya. Nah, daripada mabar doang, karena Anda boleh lakukan ini dari mana saja gitu ya, Anda cocok di sini. Kemudian siapa nih buat mahasiswa kewirausahaan? Aduh. Oke, ada nggak nih, ada ya? Kalau ada coba itu ketik yes. Yes kalau Anda bagian dari itu. Kemudian siapa lagi? Dosen muda nih. Terus kalau yang dosennya udah tua gimana? Nggak apa-apa, yang penting jiwanya masih muda. Keren banget tuh ya. Kemudian siapa lagi nih? Tentunya yang berusia 18 sampai dengan 36 tahun dan yang menyukai tantangan. Loh, kenapa sih harus ada tantangan? Ya benar, karena di milenial ini, wah banyak ya. Oke, yes, ya benar. Andalah pemiliknya ini. Jadi Anda pantas dan layak untuk berada di lingkaran ini, di komunitas ini. Ya, oke. Nah, siapa dia lagi 18 sampai dengan 36 tahun dan tentunya yang menyukai tantangan. Kenapa? Karena tantangan itu adalah sebuah proses ya. Jadi jangan lari dari kenyataan. Semakin Anda memiliki banyak tantangan, seperti Anda sedang main game ya. Anda lihat ini game itu kan levelnya ada tuh. Dan setiap level itu tantangan berubah-ubah gitu kan. Padahal itu saja ya yang saya tahu, orang main game menghabiskan waktu banyak ya. 1 bulan itu ada yang pernah bilang cuma dapat 20.000 doang ya. Kesenangannya dapat, duitnya cuma segituan, itu aja dijabanin gitu loh. Nah, kenapa nggak sekalian di sini ya? Toh pun Anda tetap bisa main game kan gitu, tetap bisa nonton drakor gitu kan. Kenapa? Ya karena memang sudah banyak buktinya di sini. Artinya Anda bisa bekerja dari mana saja. Magangnya apakah harus ke sono? Enggak mesti. Anda boleh dari rumah, dari mana saja ya. Karena kita sudah menggunakan metode yang terbarukan ya, dengan dari buku remote dan rework ya. Jadi boleh dari jarak jauh. Oke, ini sudah di screenshot dan Anda tadi sudah katakan yes. Berarti ini haknya untuk Anda. Oke, the chosen one. Ini panggilan buat untuk siapa ya ini nih. Oke. Nah, adik-adik sekalian, saya udah sampai di ujung materinya, singkat banget kan? Memang cuma setengah jam banget ya. Jadi Star Uplight Akademi Inspirasi adalah sebuah tempat di mana akan mungkin gini, kadang-kadang kita nih nggak tahu ya kalau kita memiliki potensi itu. Ya, saya kilas balik sedikit ya. Saya bekerja 9 tahun dulu ya. Dulu 9 tahun ya bekerja di sebuah perusahaan ya, dan kenapa saya bekerja gitu ya. Kenapa saya bekerja? Karena memang saya tidak memiliki skill pada waktu itu yang secara khusus ya. Kayaknya saya bekerja selama 9 tahun dan itu berpindah-pindah. Terakhir saya itu bekerja di
Kebetulan saya dikontrak oleh sebuah perusahaan BUMN, ditempatkan di Caltech ya di Pekanbaru waktu itu sebagai seorang inspektur ya NDT ya. Apa itu nanti googling aja deh. Oke, kemudian ada satu momen yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis. Pada waktu itu saya pulang karena ayah saya mau berangkat haji, saya izin cuti gitu ya. Lalu ayah saya pulang haji, dia bilang, ini kayak cocok buat kamu, ya gitu ya. Bisnis yang seperti ini cocok, kamu berhenti aja kerja gitu ya. Akhirnya saya, gimana juga ya, kalau saya 9 tahun begini-gini doang, ini hidup saya nggak berubah nih gitu ya. Apakah memang kesuksesan itu hanya milik orang-orang tertentu? Oh ternyata tidak, ternyata peluang itu seliweran di depan kita dan kita nggak tahu. Lalu kita merasa bahwa kita nggak punya kemampuan untuk masuk di area itu, ya. Dan ternyata yang hebatnya ini apa? Jadi Akademi Inspirasi ini adalah sebuah lembaga non formal yang melatih kita menanamkan mental-mental sebagai seorang pemimpin ya. Saya berproses di dalamnya itu perlu waktu lebih kurang untuk menghabiskan 21 modul itu lebih kurang 2 tahun sampai 5 tahun ya, teman-teman sekalian. 2 sampai 5 tahun sehingga cerita ya. Akhirnya saya mampu berproses di sini ya. Apa yang saya dapatkan yang pertama sekali adalah mental. Dulu saya itu orang yang kurang punya banyak teman. Teman-teman saya itu tiap hari ya itu doang ya. Tapi setelah saya berkenalan dengan Akademi Inspirasi di zaman era offline dulu ya. Dulu belum ada yang namanya startup. Nih, adik-adik sekalian. Jadi kenapa dia cukup panjang orang sukses? Jadi kalau dulu kan orang 10 tahun nih baru sukses ya. 10 tahun dia baru benar-benar skill di situ gitu. Kenapa? Ya karena sekarang bedanya sama dulu itu apa? Kalau sekarang itu udah digital banget, udah cepat dan singkat cerita dulu nggak ada startup begitu. Ya dari proses itu alhamdulillah gitu ya. Banyak terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri saya. Mungkin ukuran orang ini adalah belum masuk kategori kesuksesan, tapi bagi saya ini sudah lebih istimewa banget. Ya karena kenapa? Saya mampu berubah lebih baik. Ya, saya orang lebih terbuka melihat masa depan ya. Kita hidupnya jadi dinamis, pikiran kita dinamis karena kita melihat peluang-peluang dan peluang begitu ya. Kemudian banyak membereskan masalah orang ya, membantu banyak orang di sini akhirnya apa? Itulah tadi yang membuat koneksi kita itu terjalin dari manapun tempat berada. Bahkan terakhir saya bisnis saya itu tembus sampai di Asia ya, di beberapa negara di Asia, sampai di Malaysia, ada di Singapura, di Filipina, bahkan di Jeddah. Ya, alhamdulillah. Dan bocorannya jauh sebelum pandemi ya, saya sudah jarang kemana-mana dan hebatnya di sini kita bebas ya. Kalau kita punya bisnis ada sekalian, Anda bebas. Anda mau terbang kemana saja ya, ke Jakarta kapanpun Anda mau gitu ya. Jadi Anda tidak terikat dan selama pandemi ini saya hanya di rumah. Jadi kalau saya keluar tuh paling cuma bawa anak-anak jalan-jalan dan sebagainya. Atau saya ada keperluan pengen berkunjung kemana baru saya keluar. Jadi selama itu saya tidak kemana-mana, saya hanya di rumah. Karena kenapa? Itu semua karena saya lebih dulu tahu dan sudah pernah belajar, namun waktunya sangat panjang. Tapi sekarang waktunya begitu pendek. So, adik-adik sekalian aware ya, pedulilah. Karena kenapa? Bisa jadi apa yang kamu miliki itu tidak bertempat di luar sana, tapi di sini wahananya. Di sini wahananya. Sama seperti saya tidak bayangkan itu, namun di sini saya bisa mendapatkannya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya, jika ada salah kata, ucap dan sebagainya mohon dimaafkan dan saya tunggu Anda. Kenapa? Karena Akademi Inspirasi Startup Lab telah memanggilmu saat ini. Oke, kita akan ketemu nanti di tanggal 6 November. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Coach Rizwan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dahsyat ya. Guys, adik-adik semua ya, rekan-rekan dosen dan para PIC, bagaimana tadi kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi yang singkat, padat, jelas ya, penuh dengan harapan dan antusias. Tentunya jangan disia-siakan ya. Buat adik-adik mahasiswa khususnya ini adalah jawaban ya. Mungkin selama ini Anda haus, ya ini adalah air es ya yang pas banget untuk diteguk ya. Jangan sampai ini berlalu begitu saja. Oke, mungkin adik-adik ada yang bertanya atau rekan-rekan dosen atau para kakak PIC yang hari ini mengundang, ada pertanyaan?
Oke, mungkin sebagian ada yang nanya ya, kira-kira kita daftarnya gimana, Coach? Ya kan? Berapa administrasinya kayak gitu kan? Tadi kan dibilang dengan biaya yang sangat minimalis gitu ya. Nah, mungkin saya ingin sampaikan juga buat adik-adik semua, ini memang kesempatan yang sangat luar biasa ya. Ini peluang yang sangat brilian banget bagi saya ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Coach Anjas bahwa adalah perubahan dalam kehidupan beliau ya sangat eksponensial ketika beliau pertama sekali terjun di dunia marketing khususnya ya, dan itu adalah sebuah pembelajaran ya, sebuah pengalaman hidup yang tentunya bisa menjadi nilai tambah kita ya kan, yang mungkin ya bagi adik-adik mahasiswa khususnya itu yang tidak didapatkan di bangku kuliah ya kan, seperti itu. Jadi mungkin ada semua yang bertanya gitu ya, Coach, gimana sih pendaftarannya, kapan dan berapa biayanya? Oke, saya sampaikan langsung aja di sini. Mungkin Anda bisa screenshot ya, ada barcode di situ. Untuk umum sebenarnya administrasinya adalah 3 juta ya untuk umum ya, karena memang program ini salah satu program yang di tahun 2002 nanti akan bekerja sama dengan Jakarta Business School ya, yang akan di-endorse oleh beberapa menteri dan juga beberapa pejabat ya yang akan terjun ke sini. Makanya untuk umum itu biayanya cukup mahal ya. Bagi mahasiswa sebenarnya harga normalnya 1 juta rupiah. Tapi khusus buat adik-adik ya, ini ada subsidi yang sangat luar biasa ya. Subsidi yang sangat-sangat bombastis ya. Ada diskon 90%. Nah, ya diskon 90% untuk tahun ini ya 2021 ya. Kita akan close pendaftarannya jadi hanya Rp100.000 administrasi adik-adik semua, dan kita akan close tanggal 30 November. Ya, ini sudah tanggal berapa? Ayo, ya kan? Jadi jangan tunggu lagi ya, jangan pikir-pikir lagi, ayo langsung terjun ya, langsung barcode-nya langsung di ini, atau nanti ya adik-adik semua akan kami berikan linknya, atau yang mengundang Anda akan memberikan link form pendaftarannya ya, silakan langsung diisi ya, langsung lengkapi database-nya, kemudian langsung bayar administrasinya agar ya adik-adik semua langsung tercatat ya sebagai peserta Startup Light Academy Inspirasi batch berikutnya ya, karena hari ini juga banyak sekali traffic yang masuk dari kampus-kampus lain sudah pada masukkan pendaftaran ya, jangan sampai kota ini terbatas dan nama adik-adik tidak masuk di dalam situ. Ya, jadi saya kasih kesempatan, oke, mungkin 30 detik ya, atau 1 menit, silakan di screenshot, atau kalau handphonenya bagus, ya bisa di scan ya, di scan barcode-nya. Biasanya kalau kamera langsung bisa, oke ya, kalau kameranya bagus, ya, handphonenya bagus, barcode-nya bisa langsung ketangkep, kalau tidak pakai aplikasi ScanMe, atau nanti pengundang Anda akan memberikan link pendaftarannya. Ya, silakan di screenshot. Oh, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan juga boleh disampaikan ke orang yang mengundang. Oke. Nah, sampai kapan? Oke, sudah ya. Sampai kapan dan itu sudah disampaikan di situ. Jadi ya, sekali lagi buat adik-adik semua, ambil kesempatan ini buat rekan-rekan dosen ya. Ini adalah sebuah informasi yang sangat up to date, jadikan ini sebagai wasilah ya buat lulusan adik-adik kita yang akan lulus nanti. Mereka ketika melihat dunia kerja, mereka tidak begitu distract atau kaget ya, karena perubahan di luar begitu besar, dan kesempatan ini semuanya ada di tangan kita ya, di tangan adik-adik semua dan para teman-teman semua yang mengundang dan rekan-rekan dosen. Oke, mungkin itu saja dari kami dari Akademi